Jadi dia itu kerasukan sosok penunggu sumur tua itu. Ternyata guys, sosok itu menyukai tubuh anak ini, anak yang tadi ini guys, anak dari pamannya Kak Amel itu. Dan sosok itu bilang mau bawa dia untuk dijadikan budak di kerajaannya guys. Halo everybody, balik lagi dengan aku di Cita Mading. Terima kasih udah klik video ini. Seperti biasa, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mental kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys, yang kemana-mana biar nggak ketinggalan kisah-kisah horornya. Jangan lupa di subscribe, oke? Cerita Mading kali ini benar-benar bikin kalian insomnia atau nggak bisa tidur guys. Kalau nggak percaya, coba aja deh kalian dengar cerita Mading ini sampai habis dan dengan penuh penghayatan. Oke guys, jadi cerita Mading kali ini, cerita horornya itu berjudul Sumur Tua Belakang Rumah. Jadi sebelum mulai, jangan lupa siapkan cemilan-cemilan kalian untuk menemani kalian mendengarkan cerita horor ini guys. Dan jika kalian sudah siap dan cemilannya sudah ready, langsung saja kita intro dulu guys. Kuy. Oke guys, kita mulai ceritanya. Jadi guys, mungkin kalian pernah merasakan atau pernah menggunakan sumur di dalam rumah kalian. Rupanya guys, banyak sumur yang sudah tidak pernah terpakai karena perubahan zaman. Dan juga sumur itu menjadi terbengkalai. Ia yang dulunya menggunakan sumur dan sekarang beralih ke air pom atau kayak ledeng gitu. Emang ledeng. Terima kasih lagi buat kalian yang sudah ngirim cerita Mading ke email aku. Dan ini aku dapat ceritanya dari si Kak Amel. Thank you banget Kak Amel. Jadi ceritanya ini guys, keluarga Kak Amel ini lagi liburan ke kampung halamannya di Blitar. Ya walaupun kampung halaman Kak Amel ini sudah menggunakan sumur dan sudah menggunakan ledeng dan tidak menggunakan sumur lagi guys. Namun sumur tua yang terbengkalai dan tak dipakai lagi masih ada di sana guys. Jadi kita ke topik cerita dah guys. Jadi si Kak Amel ini dan keluarganya sudah ada dan sudah nyampe di rumah keluarganya di Blitar itu guys. Ya tradisi keluarga Kak Amel ini setiap 2 tahun sekali ada pulang bersama gitu. Oh ya guys, jadi ceritanya kan tadi Kak Amel ini udah nyampe ya sama keluarganya di rumah yang di Blitar itu, di rumah keluarga mereka. Jadi keluarga Amel ini udah nyampe duluan ceritanya nih guys. Sambil nunggu kedatangan keluarga-keluarga mereka yang lain dan masih dalam perjalanan guys. Dan Kak Amel pun dapat kabar kalau mereka atau keluarga yang lain itu tiba di rumah yang di Blitar itu kira-kira malam mereka nyampe guys. Oke, kita percepat ceritanya biar dapat nuansa horornya guys. Siapkan mental kalian, oke? Jadi ceritanya ini guys, keluarga mereka yang lainnya ini udah pada nyampe di kota Blitar dan juga nyampe di rumahnya itu. Jadi jam 7 malam mereka semua udah pada ngumpul di rumahnya ini guys. Jadi ceritanya itu temu kangen deh mereka semua guys, karena kan mereka itu punya tradisi 2 tahun sekali harus pulang ke rumah itu guys. Mungkin karena kecapean dalam perjalanan tadi, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dulu guys. Jadi keesokan harinya nih guys, mereka ini semuanya keliling-keliling kampung lah. Maklum sudah lama kalian gak pulang. Kayak Bang Toib gak pulang-pulang. Untung aja 2 tahun sekali. Kalau Bang Toib kan 3 tahun gak pulang-pulang. Asik. Jadi keluarga Kak Amel ini ada 1 orang guys, anak dari adik bapaknya Kak Amel ini. Ya bisa dibilang punya keterbatasan khusus gitu guys. Ya agak-agak kurang gitu. Jadi kebiasaan dari anak adik dari bapaknya Kak Amel ini guys, dia ini suka ngigau-ngigau gitu dan teriak-teriak gak karuan, gak jelas. Dan juga guys, kebiasaan anak dari adik bapaknya Kak Amel ini satu lagi, suka ngelamun. Dan ngelamunnya itu pun pandangannya itu kosong gitu guys. Jadi suatu hari penyakitnya ini kumat. Kadang-kadang tiap malam, bukan kadang-kadang lagi, memang tiap malam itu dia ini suka ngigau gitu guys, teriak-teriak gitu. Kayak lagi marah sama orang di kamar itu guys. Padahal di kamar dia nggak ada siapapun kecuali dia sendiri. Jadi nih guys, ini pernah nih guys ya, adiknya sepupu Kak Amel ini, anak dari adiknya bapaknya Kak Amel ini. Ribet ya? Pagi-pagi itu udah ngelamun gitu guys. Memang kerjaannya suka ngelamun kali ya, kayak banyak beban pikiran gitu. Dia itu ngelamun tapi pandangannya itu guys ke sumur yang ada di samping rumahnya itu. Sumurnya itu sudah lama banget, sudah ya bisa dibilang sumur tua karena sudah ketutup sama semak belukar gitu guys. Jadi 3 hari ini kerjaannya sepupu Kamel itu guys ngelamun terus mendangin sumur tua itu. Jadi pas hari ketiganya nih guys, ya kayak biasa lah masih ngelamun dia tuh. Tapi ngelamun dia itu lama banget guys. Gila, bayangin aja guys, dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang dia duduk
dekat pintu belakang, ngelamuni dan pandangannya itu ke sumur tua itu guys. Gak tau kenapa tiba-tiba dia ini ngeraung-raung gak jelas gitu. Ya betul sekali guys, kayak orang kesurupan gitu. Tapi untungnya paman Kak Ahmad ini adalah bapak dari anak yang suka ngelamun ini guys. Anak yang punya keterbatasan khusus atau mentalnya agak kurang gitu guys. Dan juga guys, pamannya ini berarti bapaknya yang anak tadi ya. Bapaknya itu berarti pamannya Kak Amel bisa ngobatin gitu guys, bisa ngobatin orang. Jadi pas diobatin sama pamannya Kak Amel, rupanya benar guys, anak dia ini kemasukan atau kerasukan itu guys. Jadi dia itu kerasukan sosok penunggu sumur tua itu. Ternyata guys, sosok itu menyukai tubuh anak ini, anak yang tadi ini guys, anak dari pamannya Kak Amel itu. Sosok itu sudah lama banget nungguin anak ini berumur 20 tahun guys. Ternyata sekarang itu sepupunya Kak Amel ini berusia tepat 20 tahun guys. Hari itu juga. Dan sosok itu bilang mau bawa dia untuk dijadikan budak di kerajaannya guys. Nggak tahu kerajaan mana. Ternyata sosok yang merasukin sepupu Kak Amel ini guys, wujudnya itu berupa siluman. Kepalanya itu manusia tapi badannya itu berekor gitu guys. Jadi pamannya Kak Amel ini gak dengar ucapan dari sosok itu. Gak terima lah jelas anaknya mau dibawa sama sosok itu ke kerajaannya. Dan mau dijadikan budak katanya guys. Jadi mereka ini kayak bertarung gitu guys. Dan pemenangnya jelas dong pamannya Kak Amel ini. Dan kata pamannya Kak Amel ini, sosok itu dimasukin ke dalam botol kecil gitu guys. Kayak botol parfum. Tapi hanya orang-orang yang mempunyai kelebihan khusus atau kayak indigo gitu guys yang bisa ngelihat isi dalam botol parfum itu. Kalau kita yang ngelihat ini guys, orang-orang biasa ngelihat botol itu tuh kosong, gak ada apa-apa. Ya kayak mana botol kosong pada umumnya, cuman atasnya itu dilapisin kayak kain doa gitu guys. Ada tali-tali putih, nggak tahu tali apa, mungkin ya tali kafan mungkin. Jadi buat kalian nih guys yang mau berbagi pengalaman dan cerita horor kalian bisa cek deskripsi di bawah. See you next video.